Kerjasama buat bomba gitu. Oke, yang pertama ini ada siswi namanya Putri. Kok tahu sih? Pacar. Namanya Putri. Kita tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore. Jadi aku berdiri di sini sebagai anggota PIKER. Jadi kalian udah kenal aku kan? Siapa dong? Jadi izinkan aku perkenalkan diri sekali lagi. Nama aku Putri Salsabila. Aku berasal dari kelas 11 atau 84. Jadi ada yang udah tahu belum sih PIKER itu apa? Apa tuh? Belum. Jadi PIKER adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi kalian kalau ada yang punya masalah atau punya lain-lain, kalian bisa konseling ke anggota-anggota PIKER. Nah, jadi di sini aku ingin memaparkan informasi pentingnya keterampilan hidup dalam meningkatkan peran remaja secara inklusif. Kalian tahu nggak inklusif itu apa? Inklusif berasal dari bahasa Inggris yang artinya inclusion atau tindakan yang mengikut sertakan atau mengajak. Nah, di sini aku membahas tentang apa itu EYP. Kalau EYP kalian udah tahu belum? Tidak kenal bahasanya. Oke, EYP adalah singkatan dari Meaningful Youth Participation. Ada yang pintar bahasa Inggris nggak di sini? Ayo coba ajarnya apa? Jadi Meaningful Youth Participation adalah partisipasi anak muda yang bermakna, berarti bahwa anak muda dapat mengambil keputusan dalam organisasi ataupun yang setara dengan orang dewasa. Nah, mulai dari mengidentifikasi masalah, pengembangan program dan kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi dari kegiatan apapun yang menyangkut anak muda itu tersendiri. Sudah ada yang ngerti belum EYP? Nah, di EYP itu ada yang namanya life skill. Ada yang tahu nggak life skill itu apa? Nah, benar. Life skill adalah keterampilan hidup. Nanti kamu dapat hadiah dari aku. Keterampilan hidup adalah berbagai keterampilan atau kemampuan yang dapat berperilaku positif. Tahu nggak berperilaku positif apa aja contohnya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Bisa. Dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntunan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Jenis keterampilan yang kamu butuhkan ini untuk mengelola aktivitas kamu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengapa life skill itu penting, kalian tahu nggak kenapa pentingnya? Kenapa tuh? Untuk hidup. Karena life skill itu bisa memudahkan adaptasi atau penyesuaian diri, pertumbuhan dan perkembangan diri pribadi, dan menghadapi transisi kehidupan, perubahan atau penyesuaian apapun yang memengaruhi hidup secara signifikan. Jadi kalian menerapkan life skill berarti kalian bisa melihat kualitas dan potensi orang lain. Nah, aku akan memaparkan 6 jenis life skill. Salah satunya ada yang udah tahu belum? Jadi yang pertama adalah keterampilan fisik. Jadi saat kalian memahami tubuh sendiri, berarti kalian sudah mampu melengkapi keterampilan fisik. Yang berarti kalian bisa memahami bidang yang kalian ketahui. Misalnya kalian pasti ada yang belum ngerti bidang yang kalian sukai apa aja. Ya ada. Saya nggak tahu. Nah, kalian juga memahami tubuh sendiri dengan cara kalian bisa mengerti kelebihan dan kelemahan diri kalian. Yang kedua ada olahraga murah dan sehat. Yang dimaksud olahraga murah dan sehat adalah seperti kalian jogging dan main skipping, itu termasuk olahraga murah dan sehat. Kalau ke gym itu bayar nggak sih? Iya. Itu pasti mahal kan, mengeluarkan duit kan. Jadi kalian misalnya jogging di tempat yang ada kolam itu apa namanya, set umur ya? Iya. Dan yang ketiga ada mengatur pola makan. Kalian harus bisa mengutamakan kalori kalian seperti yang punya posisi jelasin dalam kehidupan kita
sehari kita harus mempunyai 2.500 kalori. Ada berkomunikasi dengan tubuh sendiri. Apa kalian paham gak sih maksud dari berkomunikasi dengan tubuh sendiri? Meraba-raba. Kalian bisa berbicara di depan kaca. Itu yang dimaksud berkomunikasi dengan tubuh sendiri. Dan di sini ada mengelola tidur. Pada saat kalian tidur jam 11 sampai jam 3 itu dapat membantu jam biologis tubuh bekerja dengan baik dan tepat sesuai jam kerjanya. Jadi kalian sudah paham kan keterampilan fisik? Sudah. Dan ada yang kedua, keterampilan mental. Keterampilan mental di sini mendapat 4 poin. Yang pertama adalah mempercayai dan menghargai diri. Yang dimaksud menghargai diri adalah kalian bisa mengapresiasi diri kalian sendiri. Yang kedua ada berpikir positif. Kalian tahu nggak yang dimaksud berpikir positif? Apa tuh? Tahu. Coba kasih contohnya. Ada yang bisa nggak? Kita dapat hadiah lagi. Berpikir positif. Tidak berpikir negatif. Apa tuh? Bu Sisi selalu baik kok. Bu Sisi selalu baik. Jadi kalian bisa berpikir terbuka, selalu bersyukur, selalu senyum dan optimis. Di keterampilan mental juga ada mengambil keputusan. Di mana saat kalian mengambil keputusan berarti kalian berani mengambil keputusan tersebut. Dan ada juga yang terakhir mengatasi stres. Mengatasi stres dapat dilakukan dengan cara olahraga teratur, tidur yang cukup, dan berpikir positif seperti poin nomor 2 tadi. Dan ada keterampilan emosional. Keterampilan emosional di sini mendapatkan 2 poin, yaitu bersikap asertif. Yang dimaksud dengan asertif adalah bisa mengekspresikan mendapat keinginan atau perasaan dengan jelas dan tegas tanpa merugikan hak dan perasaan orang lain. Udah ngerti kan asertif itu apa? Kurang terlalu sulit bahasanya. Oh, jadi gini, kalian bisa mengutarakan pendapat kalian dengan tegas tapi tanpa merugikan teman-teman kalian gitu. Jadi gak ada yang kesinggung lah dalam kalian mengutarakan. Ada keterampilan spiritual atau keagamaan. Di sini contohnya ada 3 poin, memahami kehidupan spiritual. Seperti kalian harus memahami keagamaan kalian tersebut. Misalnya aku ambil contoh dari keagamaan Islam, kalian harus mengerti Al-Quran, hadis-hadis, dan lain-lainnya. Dan menyadari kehidupan spiritual. Yang dimaksud dengan menyadari kehidupan spiritual, kalian dapat menyadari diri kalian keagamanya itu tidak boleh mengikutkan agama-agama lain. Dan melaksanakan kehidupan spiritual. Dan misalnya kalian di keagamaan tersebut harus diwajibkan ibadah, nah kalian harus melaksanakan kehidupan spiritual tersebut. Di sini adalah poin yang paling aku sukai karena ada keterampilan kejuruan. Keterampilan kejuruan. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara agar hobi bisa menjadi profit. Kalian tahu nggak? Gimana tuh? Di sini ada 4 cara. Pertama, luangkan waktu untuk menekuni hobi. Kayak misalnya kalian nih ada yang hobi nyanyi nggak? Aris. Aku lagi sih. Oh, jadi yang hobi nyanyi. Nah, jadi kamu bisa menekuni hobi kamu dengan cara kamu setting atau kamu mengikuti les untuk menekuni hobi kamu biar menjadi peserta nasional. Di sini ada tambah pengetahuan tentang sesuatu yang diminati. Di sini untuk anak cowok ada yang suka main basket nggak sih? Siti. Nah, kamu bisa latihan setiap hari untuk menekuni hobi tersebut dan belajar langsung dari ahli atau orang yang sukses di bidangnya. Itu misalnya yang seperti aku bilang tadi ke siapa namanya? Hanifah. Dia bisa mengikuti les untuk menekuni hobi tersebut karena berhadapan langsung dengan ahlinya. Dan tawarkan hasil karya Anda melalui berbagai media. Yang dimaksud tersebut adalah, kalau di sini ada nggak hobi gambar? Atau ikut poster-poster? Ini talenta banget ya? Jadi kamu bisa mengikuti lomba-lomba
Mentawarkan hasil karya Anda melalui berbagai media. Safa jadi Bu Sisi. Di sini ada keterampilan menghadapi masalah. Yang dimaksud dengan keterampilan menghadapi masalah adalah ada 3 tipe nih. Nah, tipe yang pertama adalah tipe cepat menyerah. Misalnya kalian mempunyai orang yang kalian sukai nggak di sini? Ada nggak? Yang punya kan? Yang punya kan? Paris ya. Nah, itu termasuk tipe fighter. Adalah tipe cepat menyerah. Ketika kalian menyukai seseorang, tetapi kalian sudah menyerah duluan karena merasa seperti digapai. Yang masih digapai kan? Saya. Dua dimensi susah digapai. Ada tipe cepat beristirahat. Campers, yaitu ketika kalian ingin belajar nih, kalian mau belajar tapi kalian ngerasa udah dia segini aja cukup, nanti lanjut lagi. Tapi kalian malah buka TikTok, pasti lama nggak buka TikToknya? Nah, itu saya. Yaitu adalah tipe campers. Dan tipe yang harus dimiliki semua orang adalah tipe climbers atau tipe terus mendaki. Jika kalian punya masalah sama suatu orang, kalian harus mendiskusikannya dengan orang tersebut, jangan menyerah ataupun menunda-nundanya. Jadi sekian presentasi dari aku. Ada yang mau nanya nggak? Aris. Ada yang mau nanya? Ada nggak bisa ya? Nah, jadi nanti habis ini bakal dipresentasikan lagi dengan rekan aku Raisya. Nah, nanti di presentasi dia selesai akan ada kuis. Jadi kalian bisa mendapatkan hadiah. Let's go, Mame. Nah, setelah itu kita lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat siang. Perkenalkan, nama aku Raisya dari kelas 11. Saya di sini sebagai anggotanya Santi atau disebut dengan Iker. Iker tadi udah dijelasin kan dengan Putri apa itu ya. Iker itu adalah pusat informasi konseling remaja. Kali ini aku akan menjelaskan lagi tentang pentingnya keterampilan hidup dalam meningkatkan peran remaja secara inklusif. Nih aku mau ngasih tahu nih, sebelumnya kalian dengerin ya, aku ulangi lagi karena nanti akan ada tulis lagi nih. Tadi ada yang tahu nggak apa itu MYP? Ada yang bisa ulangi lagi nggak? Saya lupa. MYP itu apa? Apa tuh MYP? Ada yang tahu? Oke, aku jelasin ya. MYP itu adalah Meaningful Youth Participation atau disebut dengan partisipasi anak muda yang bermakna atau berpartisipasi di semua tahapan pengambilan keputusan. Contohnya mulai dari mengidentifikasikan masalah, mengembangkan program dan kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi dari kegiatan apapun yang menyangkutkan anak muda. Kalau suka MYP, aku akan jelaskan lagi nih. Pensil adalah nama lain dari keterampilan hidup. Ada yang tahu keterampilan hidup apa? Ngatur. Saya mau jelasin ya. Keterampilan hidup itu adalah keterampilan atau kemampuan yang dapat berperilaku positif atau beradaptasi dengan lingkungan, yang kemungkinan seseorang mampu menghadapi kebenaran tersebut. Nih ada yang tahu tentang nggak mengapa lesson itu penting? Hadiah. Karena dapat memudahkan dalam hidup. Karena dapat memudahkan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan dan perkembangan diri sendiri. Contohnya kita beradaptasi dengan lingkungan sekolah, beradaptasi dengan teman-teman sekitar. Lalu setelah itu adalah menghadapi transisi kehidupan. Kehidupan kan pasti punya transisi. Kadang kita lagi ada masalah, kadang lagi nggak ada masalah, kadang lagi pusing, kadang lagi enggak. Nah, sekarang aku mau jelasin nih apa itu 6 jenis life skill. Ada yang tahu nggak salah satunya apa?
Tidak tahu? Oh enggak. Tidak. Pertama adalah fisik. Fisik itu contohnya adalah memahami diri sendiri. Kalau kita lagi capek, kita jangan selalu maksain untuk diri kita sendiri. Kalau lagi capek, kita istirahat dulu. Lalu yang kedua adalah olahraga murah dan sehat. Di sini siapa nih yang dari rumah ke sekolah jalan? Nah itu tuh adalah olahraga bukan murah lagi, olahraganya gratis dan sehat. Lalu ada mengatur pola makan. Di sini kan banyak nih yang jualan es, yang jualan ada. Tapi kalian jangan lupa nih makan 4 sehat yang sempurna. Lalu berkomunikasi dengan diri sendiri. Tadi kan udah dijelasin ya, apa salah satu contoh dari berkomunikasi dengan diri sendiri, yaitu berkomunikasi dengan kaca. Nah, aku kasih tahu lagi nih contohnya. Misalnya kita lagi mengeluh nih dalam hati kita, aduh PR banyak banget ya. Aduh, aku lagi capek nih, itu termasuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Lalu adalah mengelola tidur. Batas tidur itu jam 11. Di bawah jam 11 udah harus tidur. Mungkin banyak kan yang masih begadang. Itu masih bangun siang kan? Itu begadangnya. Tapi iya sih. Gadang jangan begadang. Ada keterampilan mental. Yang pertama, mempercayai dan menghargai diri sendiri. Kita selain mempercayai orang lain, kita juga harus mempercayai diri kita sendiri. Yang kedua, berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif agar pikiran kita nggak bikin pusing, nggak bikin stres. Lalu yang ketiga adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan kan harus positif dulu. Jadi mengambil keputusan itu harus mengambil keputusan yang lurus dan benar. Yang keempat adalah mengatasi stres. Biasanya aku mengatasi stres itu dengan tidur, atau enggak baca, atau enggak nonton YouTube, atau dengerin lagu di Spotify. Lalu ada keterampilan emosional. Yang pertama adalah berbicara asertif dan berkomunikasi emosional. Keterampilan spiritual itu contohnya adalah memahami kehidupan spiritual. Jadi kita harus memahami nih apa aja, kan banyak nih suku berbeda-beda di sini. Jadi kita harus bisa paham lalu menyadari kehidupan spiritual. Kita pasti nyadar dalam kalau kita itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan kehidupan spiritual. Pasti banyak nih yang orang Bali itu ada acara adat. Setelah itu ada keterampilan tujuan. Contohnya bagaimana cara agar hobi bisa di sini siapa yang hobinya mewarnai? Nah, kamu harus bisa mewarnai lampu dan bikin hobi. Yang kedua tanggapan nih, tanggapan. Contohnya apa aja nih tambahan yang harus diberikan mewarnai? Pasti kan ada warnanya, ada buat gambar-gambarnya. Lalu belajar langsung. Kita harus belajar langsung, misalnya kalau kita nggak mau searching di Google atau searching di mana, kita bisa belajar langsung gimana cara-cara bergradasi. Setelah itu adalah keterampilan menghadapi masalah. Ada 3 tipe nih orang yang dalam menghadapi kesulitan. Yang pertama tipe cepat menyerah. Ini buat tipe cepat menyerah, aku saranin jangan ya, karena apa? Masalah, kalau lagi ada masalah kalian cepat menyerah, masalahnya nggak akan jadi selesai. Lalu yang kedua adalah cepat beristirahat. Sudah boleh nih kalian istirahat dari masalah-masalah kalian. Lalu kalau sudah bisa bantu lagi. Lalu selesaikan masalah kalian. Ketiga adalah cepat beristirahat. Contohnya kalian lagi ada masalah nih, kalian selalu bikin positif, kalian cari jalan terusnya, cari jalan tengahnya, biar masalah kalian selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laisa.
Raisa. Ya. Satu, suaranya kurang besar, yang membuatnya menjadi tidak terlalu jelas dengan materinya. Terlalu banyak penggunaan kata kayak ragu-ragu gitu ya presentasinya. Udah sih ya. Seketika nanti enggak. Menurut saya Putri terlalu kecepatan. Tapi sudah bagus. Putri terlalu terburu-buru ya. Terus kalau Raisya Suaranya terlalu kecil. hanya suara aja. Ada lagi nggak deh? Udah Bu. Udah. Yang lain ada lagi nggak mau ngasih komentar? Nggak ada yang mau ngasih komentar? Ada. Kalau nggak ada, mau kuis. Udah sini maju. Isi kuis. Khusus materinya Putri padat ya emang ya. Jangan. Ini ada kuisnya ya dari buat teman kalian nih. Ada hadiah juga ya. Bagi dong. Jadi kalian siap-siap ya. Emang maju jawabnya. Silakan dimulai. Tuliskan. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin inklusif. Ada masih ingat nggak inklusif dari kata bahasa apa? Tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Udah saya ulang ya. Inklusif berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya, tadi dari kata apa? Inklusif. Bang, yang ditanya dia Bang. Lu sih. Ya, jawabin udah dikasih coklat itu. Siap-siap tunjuk tangan. Habis itu bagi juga. Apa yang dimaksud dengan MYP? Nah, Untuk mengambil keputusan. Contohnya dari MYP apa aja? Ayo. siap-siap tunjuk tangan. Ayo. Itu gua kasih tadi olahraga beda. Nah, itu lah. Depannya mungkin. Mungkin. Udah kan masalah. Itu gampang banget itu. Sibuk lagi. Mendaki masalah. Mendaki masalah. Mendaki masalah. Apa? Mendaki masalah. Ayo yang ketiga. Ini lagi sama. Itu bocor. Dan pas aja kalau pas. Pas. Mengidentifikasi masalah. Apa itu life skill? Keterangan hidup. Itu Nanti kalau yang udah jawab gak bisa jawab lagi. Apa pakai? Nah, pengertian dari keterampilan hidup itu apa? Ayo. Negatif. Ayo tunjuk tangannya. Berpikir positif.
Nempel. Berpikir positif. Asli ah. Berpikir positif bukan. Coba berpikir pokoknya berpikir positif. Dalam berkomunikasi Kunci jawaban kuis. berkomunikasi dengan tubuh. Penampilan kejujuran dan Aku makan satu aja ya. Tadi kan ada spiritual, terus teman-temannya spiritual ada belajar lagi. Fisik tadi udah benar, ayo udah lagi. Boleh jawab lagi? Nggak boleh. Dapat juga si lalat. Boleh jawab lagi nggak sih? Berarti ada bersikap asertif. Tahu nggak maksudnya asertif? Tadi. Dia full satu tidak bersama. Ayo, apa itu asertif? Tunjuk tangannya. Sini lah. Banyak ada. Atau enggak ini deh. Tadi bagaimana cara agar hobi bisa menjadi profit? Ya. Apa? Dengan artinya. Ya, Bu. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada 3 jenis cara menghadapi masalah. Coba ada yang bisa memakai 3 jenis dulu, Kak? Mana ini belum dapat. Menghadapi masalah kan ada 3 tipe. Nah, 3 tipenya itu apa? Mendaki hidup masalah ya masalah kan selalu ya jadi mendaki terus jika kalian capek kalian akan apa? Istirahat tidur yang cukup katanya 3 tipe masa nggak tahu sih kan gampang
Yani. Aku kasih waktu sendiri ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.